Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Riyaldino dengan NIM 2310952056. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, materi elektronika mengenai JFET atau Junction Field Effect Transistor. Jadi JFET ini adalah salah satu jenis transistor efek medan FET yang menggunakan tegangan listrik untuk mengatur arus. Jadi JFT ini adalah komponen aktif yang memiliki tiga terminal, gate, drain, dan source. Dibandingkan BJT, JFET ini memiliki impedansi input yang sangat tinggi dan menggunakan medan listrik untuk mengendalikan arus. Lanjut, struktur dari JFET ini, yang gambar kiri ini merupakan JFET tipe N dan yang kanan adalah JFET tipe P. Jadi tipe N ini yang lebih umum digunakan dibanding tipe P. Struktur dasarnya itu terdiri dari saluran semikonduktor, lalu gate terbuat dari semikonduktor tipe lawan, lalu source dan drain dihubungkan di ujung saluran semikonduktor. Jadi gate ini ada dua sisi semikonduktor tipe N atau P didoping tinggi untuk membuat junction PN. Lalu daerah yang didoping disebut dengan gate. Lalu untuk source ini merupakan terminal masukan eh, merupakan terminal masukan di mana pembawa majority carrier masuk dan melintas pada semikonduktor. Lalu untuk drain merupakan terminal tempat keluarnya pembawa mayoritas dari semikonduktor. Lalu untuk channel ini merupakan area semikonduktor di mana tempat pembawa mayoritas melintas dari source ke drain. Baiklah lanjut ke JFET tipe P channel dan cara kerjanya. JFET channel P adalah JFET yang memiliki lapisan N-tipis yang dibentuk pada substrat tipe P dua sisi. Lapisan tipis tipe N pada kedua sisi ini disebut dengan gate. Lalu cara kerja dari JFET P channel ini itu untuk membuat JFET P channel bekerja atau mengonkan adalah dengan memberikan tegangan 0 volt ah, pada gate dan memberikan tegangan positif pada source atau VS Lalu drain diberi tegangan VD 0 volt atau tegangan lebih rendah dibanding dengan tegangan source. Saat VG sama dengan 0 volt, maka arus dapat melewati dari source ke drain secara penuh karena pada saat gate diberi tegangan 0 volt, maka depletion layer dalam kondisi tipis, sehingga daerah channel menjadi lebar, sehingga dapat dilewati oleh arus listrik. Nih, saat tegangan gate dinaikkan, maka depletion layer pada kedua sisi gate akan melebar ke sebelah dalam channel P, sehingga sehingga jalur pada channel P semakin menyempit, yang menyebabkan arus yang melewati source drain akan menjadi kecil. Lalu ini gambar bias pada JFET channel ditunjukkan pada gambar ini. Lalu karakteristik JFET per channel ditunjukkan pada gambar ini. Dari kurva gambar ini di atas dapat dilihat bahwa saat tegangan VGS diberi tegangan 0 volt dan tegangan VDS dinaikkan, maka arus di drain source juga naik. Saat VDS mencapai tegangan pinch off atau VP, maka arus yang mengalir pada drain source mencapai titik maksimum atau saturasi atau IDSS. Nih. Di mana jika tegangan VDS dinaikkan lagi di atas tegangan VDS, di atas tegangan pinch off atau VP, maka arus tetap akan konstan. Jika VDS terus dinaikkan, maka JFET akan mengalami breakdown. Nah, lanjut JFET N channel dan cara kerjanya. JFET N channel ini memiliki lapisan tipis semikonduktor tipe P yang dibentuk di atas substrat tipe N.
Lapisan tipis tersebut sering disebut sebagai terminal gate. Lanjut ke cara kerja JFET and channel. Untuk mengaktifkan JFET and channel, perlu memberikan bias positif pada terminal drain. Seperti gambar ini, ada positif. Dan memberikan tegangan 0 volt pada terminal gate. Pada ini, bagian ini. Saat gate diberi tegangan 0 volt, maka depletion layer pada sambungan PN pada kedua sisi tidak mengembang atau tipis sehingga arus dapat melintas dari drain ke ke source dengan mudah sehingga dapat mengalirkan arus. Saat terminal gate diberi tegangan negatif, maka depletion layer melebar ke arah dalam P channel. Semakin besar tegangan negatif pada terminal gate, maka depletion layer semakin lebar sehingga maksimum di mana akan menutupi atau menghalangi jalur arus dari drain ke source sehingga tidak akan ada arus yang mengalir pada drain atau JFET, bisa dikatakan pada kondisi off. Pemberian bias pada JFET in channel ditunjukkan pada gambar ini. Lalu ini merupakan karakteristik JFET in channel. Karakteristik kurva JFET in channel arus drain atau ID VS tegangan gate source atau VGS ditunjukkan pada gambar ini, yaitu mewakili transkonduktansi atau gain dari JFET. Dari kurva gambar 7 ini dapat dilihat bahwa saat tegangan VGS diberi tegangan 0 volt dan tegangan VDS dinaikkan, maka arus drain source juga naik. Saat VDS mencapai dengan pinch off atau VP, maka arus yang mengalir pada drain source mencapai titik maksimum. Mencapai titik maksimum atau saturasi DSS, di mana jika tegangan VDS dinaikkan lagi di atas tegangan pinch off, maka arus akan konstan. Lalu jika VDS ini terus dinaikkan, maka JFET akan mengalami breakdown seperti kurva ini. Semakin dinaikkan maka semakin breakdown. Hmm, jadi saya akan menjelaskan penjelasan berbagai region pada kurva tersebut. Ohmic region ini area saat Ohmic region ini area pada saat JFET mulai menunjukkan adanya resistansi terhadap arus yang mengalir dari drain ke source. Lalu cut off region ini area di mana JFET dalam kondisi atau mulai off atau tidak ada arus ID mengalir. Lalu saturation region itu adalah area di mana JFET bekerja penuh dengan arus ID maksimum. Area ini terjadi saat tegangan VDS berada pada tegangan pinch off dan VGS sama dengan 0 volt. Lalu breakdown region, area di mana JFET mendapatkan tegangan bias pada terminal drain source atau VDS maksimum atau melebihi dari tegangan yang dibutuhkan transistor. Lanjut, gambar kurva karakteristik JFET and channel. Diketahui satu rangkaian yang menggunakan JFET and channel dengan IDSS sama dengan 12 mA dan VP sama dengan min 4 volt. Di sini kita disuruh untuk menggambarkan kurva karakteristik hubungan antara IDS dan VGS. Di sini sudah saya jawab. Ini kita pertama itu dengan kita diketahui rumus IDS itu yaitu IDSS dikali 1 dikurang VGS per VP kuadrat. Nah, pertama itu kita akan mencari IDS ketika VGS-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke rumus IDSS 12 mA, lalu 1 dikurang VGS-nya sama dengan 0, dibagi yang diketahui soal VP min 4 volt, dikuadratkan. Maka didapatkan hasil 12 mA. Lalu kita masukkan ke kurva IDSS-nya 12 mA, lalu VDS-nya sama dengan 0 volt. Nah, VGS sama dengan 0 volt, maka akan seperti ini garisnya. Lalu ketika VGS sama dengan min 1, maka hasil darinya itu 6,75 mA. Dan ini merupakan garis dari ketika VGS sama dengan min 1. Lalu yang ketiga itu ketika VGS sama dengan min 2, hasilnya itu 3 mA.
Dan ini merupakan garis dari VGA sama dengan min 2. Lalu ketika VGA sama dengan min 3, dapat asuran 0,75, maka semakin rendah garisnya. Dan ini merupakan garis dari VGA sama dengan min 3. Lanjut ketika VGA min 4 sama dengan 0 ampere. Lalu ini merupakan garis dari VGS sama dengan 0. EIDS-nya sama dengan 0 ampere. Lanjut. Nah, lalu aplikasi JFET. Yang pertama itu penguat sinyal lemah atau amplifier. Lalu ada buffer, penguat impedansi. Lalu ada sirkuit osilator dan mixer RF. Mixer RF. Lalu ada analog switch. Dan terakhir ada sensor dan rangkaian input alat ukur karena impedansi input tinggi. Kita akan membahas perbandingan antara JFET dan BJT. Eh, dari segi fitur atau kendali arus, dari segi kendali arus, JFET ini memiliki tegangan, lalu sedangkan BJT ini dia arus. Lalu dari segi impedansi input, kalau JFET ini dia sangat tinggi dan BJT ini lebih rendah. Dari segi noise, JFET lebih rendah sedangkan BJT lebih tinggi. Dari segi efisiensi daya, JFET lebih efisien dan BJT kurang efisien. Dari segi stabilitas, JFET ini lebih stabil dan BJT ini kurang stabil. Lanjut kelebihan dan kekurangan JFET. Dari kelebihan, JFET ini impedansi inputnya sangat tinggi, lalu konsumsi daya rendah dan stabil terhadap suhu. Sedangkan kekurangannya itu rentan terhadap kerusakan ISD. Yang kedua itu arus drain maksimum relatif kecil. Kesimpulan dari materi kali ini itu JFET adalah transistor yang dikendalikan oleh tegangan, bukan arus. Sangat ideal untuk aplikasi penguatan sinyal kecil dan sirkuit dengan dependensi tinggi. Lalu memiliki berbagai keunggulan dibanding BJT, terutama dalam hal efisiensi dan noise rendah. Baiklah, sekian mm, tugas presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.